Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik hadirin bapak-bapak sekalian, kita akan mulai majelis ta'lim kita tentang tafsir Al-Quran atau terjemahnya Al-Quran. Sebelum kita mulai, kita baca Ummul Kitab dengan niatan bagaimana Allah berikan istiqomah kepada kita semua di dalam iman dan Islam, serta dalam amal yang soleh, dan keberkahan majelis kita Allah berikan kepada kita, keluarga kita, dan juga umat di seluruh alam. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita buka mushaf kita surat Al-Baqarah ayat 25. Sebelum kita jelaskan tafsirnya, kita tilawah sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق
annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bacakan terjemahnya dari lantunan ayat yang sudah kita tilawahkan tadi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, artinya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan atau amal yang soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya, wa hum fiha khalidun.
Jadi di dalam ayat yang kita bacakan ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Pada pertemuan yang telah lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang kafir. Dan biasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala setelah bercerita tentang orang kafir, sekarang diceritai tentang orang iman. Sehingga kita yang diberi otak yang waras, akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti bisa memilih, kira-kira aku akan beruntung itu kalau milih yang mana. Nah, di antara hikmahnya seperti itu. Maka di sini Allah jelaskan, dan berikanlah kabar gembira orang-orang yang iman dan mau amal yang soleh. Lah, kabar gembiranya itu dengan apa? Annalahum jannat, bahwasanya bagi mereka itu surga-surga. Loh, bagaimana? Kita itu satu kok diberi surga? Ini kaitannya adalah bahwasanya setiap manusia, baik orang iman atau orang kafir, itu diberi jatah surga, juga diberi jatah neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam hadis diceritakan nanti di hari kiamat, di hari mahsyar kelak, setiap dari 1000 manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 999 itu kafir, yang 1 orang adalah orang iman. Sehingga jatah surga yang diberikan kepada orang beriman itu adalah berlipat kali ganda. Surga-surga yang sudah diciptakan oleh Allah untuk orang-orang kafir karena mereka tidak iman kepada Allah sehingga tidak bisa menikmati hidup di surga. Lah, jatah surga yang sebenarnya untuk orang kafir akan diberikan kepada orang beriman. Maka di sini lafadznya annalahum jannat. Ini jannat kalau dalam ilmu bahasa Arab adalah jamak taksir. Jenengan sedikit banyak pun belajar sama Pak Eko ya. Nah, mungkin sudah dijelaskan bagaimana jamak taksir menunjukkan makna yang banyak. Kita bisa bayangkan kalau kita sendiri sudah mendapatkan jatah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah lagi surga jatahnya orang kafir yang dia tidak iman kepada Allah, ini diberikan kepada orang iman juga 999 tadi. Maka inilah hadirin yang mulia. Lah, kemudian kita harus pahami bahwasanya janji surga yang akan diberikan oleh Allah kepada orang beriman, dia harus mengumpulkan 2 perkara. Alladzina amanu wa amilus solihat. Pertama, harus punya iman yang kuat kepada Allah. Di dalam hati keyakinan lurus, keyakinan mantap, tidak ada ragu-ragunya sama sekali. Ya memang jalan satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, ya kalau aku iman kepada Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, yaitu yang Maha Esa hanyalah Allah. Ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang sedih, ada yang gembira. Ini semua keadaan yang membolak-balik juga hanyalah Allah. Ini diantara contoh iman yang benar. Lah, kadang ada orang itu, mohon maaf, seperti di daerah kita masih ada sebagian orang, wah yang penting saya iman kepada Allah, nggak perlu sholat. Oh, nggak bisa. Kalau ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang nomor 2, wa amilus solihat. Ya harus berbuat kebaikan. Lah, amal yang soleh itu bagaimana? Ya tidak ada jalan yang lain kecuali kita mengikuti yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan yang mengerjakan sholat, yang mengerjakan zakat, ya puasa, ya haji, ya sedekah dan lain sebagainya. Itulah ringkasan daripada amal soleh, apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat dan juga ulama-ulama yang betul-betul ikhlas di sisi Allah. Itulah yang namanya amal-amal yang soleh atau amal-amal kebajikan. Maka kalau orang itu hanya, kan di dalam Al-Quran dicontohkan wa aqimis sholata lidzikri, kamu mendirikan sholat supaya ingat kepadaku. Berarti kalau saya sudah ingat kepada Allah, ya nggak perlu sholat. Ini juga keliru. Karena baginda Nabi tentunya Rasul yang paling banyak ingatnya kepada Allah. Beliau mengatakan dalam hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Toh Nabi mencontohkan beliau sholat berjamaah dengan para sahabat.
Bahkan ketika sakit, saking beliau mementingkan pentingnya sholat jamaah, beliau dipapah atau dibopong 2 orang untuk menuju masjid atau menuju shop yang ada di masjid sana, Masjid Nabawi. Ya. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan daripada janji Allah yang berupa jannat, surga-surga ini, kita harus memiliki 2 sifat, yaitu alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah nanti cabangannya amal soleh ini banyak sekali. Kalau kita sebagai anak masih punya orang tua, punya kewajiban yang namanya birrul walidain. Kita sebagai orang tua punya anak, kita harus sayang kepada anak kita. Atau kalau di instansi misalkan kita menjadi seorang pimpinan, nah kita punya anak buah, kita menjadi makmur, nah kita punya amir atau punya ketua. Nah ini bagaimana? Semua ini kalau kita praktekkan sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi, itulah yang namanya amal yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bagaimana keindahan surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga di sini dimanakan pertamanan-pertamanan, rumah-rumah yang indah, yang di bawahnya itu mengalir sungai. Nah, ini sungainya itu bukan sungai seperti di dunia. Ada sungai dari madu, sungai dari susu, bahkan sungai dari arak atau khamr. Loh, kalau begitu dihalalkan Pak, ini khamr di dunia? Oh tidak. Khamr ini sebenarnya adalah minuman yang disiapkan oleh Allah untuk hambanya yang taat kepadanya di surga kelak. Nah, kalau di dunia ini memang ujian bagi kita, ini saat ini belum dihalalkan oleh Allah atau diharamkan. Nah, karena kalau logikanya begini, khamr ini bahannya itu katanya sangat keras sekali sehingga bisa menjadikan sel-sel manusia itu menjadi putus. Maka orang minum khamr kan orang bilang apa, ngefly gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dia permasalahannya atau kebingungannya, kepusingannya jadi hilang semua. Lah ini sebenarnya keliru. Nah, orang itu kalau ingin hidup tenang di dalam dunia ini sudah diberi syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Untuk menenangkan pikiran itu bukan minum khamr untuk di dunia ini, tapi adalah dengan berzikir kepada Allah. Maka untuk itu khamr nanti dihalalkannya ketika orang itu sudah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nah, ketika mereka ahli surga, di surga sana hatinya terlintas ingin anggur, itu tahu-tahu anggur yang berada di kebun di belakang istana di surga sana tahu-tahu datang. Datang kemudian dimakan oleh penduduk surga. Nah, itu yang anehnya itu kalau setelah dimakan kulitnya, bijinya dibuang, itu nanti tumbuh buah anggur lagi katanya. Allah. Orang terlintas kesukaannya makan apa? Ayam panggang busetu. Gitu. Nah, itu ada seekor ayam itu tahu-tahu asbab keinginan ahli surga tadi langsung berubah menjadi ayam panggang sesuai seleranya. Allah. Itu tulang belulangnya setelah selesai dimakan, dibuang, itu tahu-tahu bisa berjalan lagi itu. Nah, kembali lagi menjadi seekor ayam. Nah, itulah indahnya surga. Allah. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian juga mengatakan para ulama ahli tafsir itu, kenapa kok khamr itu diharamkan di dunia ini? Nah, monggo silakan, ahlan wa sahlan ya. Di antara hikmahnya karena ya, tubuh manusia di dunia ini kan sangat lemah sekali, sehingga kalau diminumi khamr tadi, nah itu sel-selnya pada putus, urat-uratnya itu pada putus. Nah, sedangkan nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu kekuatannya dilipatkan minimalnya 70 kali lipat kekuatan ketika di dunia. Allah. Makanya orang ahli surga itu nanti itu pekerjaannya itu setiap saat itu katanya memecahkan keperawanannya para bidadari. Allah. Enggak hanya sekali saja. Tapi jangan kepikiran lah ya, kalau 70 kali terus gedenya. Gimana? Jadi dalam sebuah hadis itu yang diriwayatkan,
nanti penduduk surga itu besarnya adalah seperti besarnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Lah Nabiullah Adam itu sebagian riwayat menceritakan tubuh beliau itu tingginya itu kurang lebih 70 dhira ya. 70 dhira itu kalau satu dhiranya 48 cm. Berarti berapa Pak ketinggiannya? Hampir 30 aja ya. Lebih ya. Nah, kurang lebih 30-an meter itu Pak. Berarti tingginya seperti pohon kelapa itu. Nah itu kalau kita bayangkan itu ya memang ada benarnya. Saya pernah ziarah ke tempatnya Nabiullah Hud alaihissalatu wassalam itu. Nabiullah Hud kan seorang nabi, seorang rasul, mungkin berapa kurun setelah Nabi Adam gitu ya. Itu saya taksir itu panjangnya kuburan beliau itu kurang lebih 25 meteran Pak. Nah, berarti kalau Nabiullah Adam itu ya lebih tinggi lagi. Bahkan ketika kita ziarah ke Mekah, kita pernah ziarah ke makamnya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya baginda Nabi, pakliknya, adiknya, ayahnya baginda Nabi. Itu kurang lebih ketinggiannya itu 7 atau 8 meter. Sedangkan kurun dari Nabiullah Hud ke sahabat itu kan sudah sekian ribu tahun ya. Dan memang kalau dalam sejarah pamannya baginda Nabi ini kalau naik onta yang bernama Abbas tadi, itu kakinya itu bisa nyentuh tanah. Misalnya orang Jawa kengsreh itu. Kalau kita naik onta, nyumplik di atas ya. Nah, maka inilah diantara hikmah-hikmahnya tadi kayak Homer apa itu memang dikhususkan nanti ketika di surga. Jadi sungai-sungai yang mengalir di surga-surganya orang ahli surga nanti ya ada yang dari khamar, ada yang dari madu, ada yang dari susu, semuanya gratis. Maka mereka mengatakan kami dulu di dunia ya pernah diberi rezeki seperti ini. Nah, kalau kita lihat di majelisnya para ulama-ulama yang Allah sudah tampakkan keberkahannya ya, buah anggur, buah delima, buah jeruk. Ya, kalau pas selamatan itu kan, wah dulu juga di dunia sudah pernah merasakan seperti ini. Bahkan ketika di dunia ada pelayan-pelayan, wa wildanu mukhalladun. Kalau di akhirat nanti anak-anak kecil yang dari kalangan orang kafir itu, yang mereka meninggal dunia sebelum balik, itu nanti mereka menjadi pelayan-pelayannya ahli surga. Wa wildanu mukhalladun bi aqwabi wa barika wa ka'sin mimma'in, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Waqiah. Maka mereka mengatakan ya seperti inilah kami dulu pernah diberi rizki. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan rizki seperti itu yang hampir serupa lah kurang lebih ketika hidupnya di dunia. Maka ini kalau menurut pendapatnya Syekh Ubaidillah guru kita, sebenarnya orang yang ahli surga itu di dunia sendiri itu sudah pernah merasakan bagaimana kenikmatannya iman yang nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Hidupnya tenang, gitu. Kemudian mungkin sebagian diberi keberkahan rezeki, ya. Apa aja yang dia mau Allah mudahkan, Allah turuti kemauannya di dunia. Maka sesuai firman Allah di dalam ayat yang lain, bagaimana? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahihi anfusukum. Dan bagi kalian di dalam surga apa saja yang kalian kepinginkan, yang kalian syahwati. Nah, inilah bagaimana keindahannya orang menjadi penduduk surga. Bahkan di sini diterangkan walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka penduduk surga di dalam surga itu istri-istri, bukan satu istri. Nah, kalau di dunia satu istri dulu nggak apa-apa ya. Daripada dua malah gagal. Bahkan nanti di surga azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Di surga nanti memiliki istri-istri yang banyak. Kalau Kiai Uzairon pernah menerangkan bidadarinya ahli surga itu minimalnya sampai 2,5 juta Pak. Allah. Kempeng kayak gitu. Kalau kita mikirkan kempeng sampai ya. Tapi nanti di sana nggak ada kempengnya Pak, nggak ada capeknya Pak. Kalau dunia sekali dua kali
loyo Pak ya. Nanti kalau di akhirat, masya Allah, itu tidak ada capeknya. Ya. Azwaj, kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah azwaj. Lah ini dari mana ini? Ya bisa jadi orang-orang kafir yang istrinya itu sudah beriman kepada Allah, suaminya meninggal dalam keadaan kafir, ya bisa jadi nanti orang-orang Islam dari kalangan wanita yang bersuamikan orang kafir nanti akan dikawinkan dengan orang-orang iman yang masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga termasuk kita semua, oke? Nah, gitu. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman di sini azwajum mutahharah, istri yang disucikan. Nah, mohon maaf kalau istri kita nggak gosok gigi 3 hari aja, begitu gebres, begitu wahing gitu ya, sak kamar bau semua. Allah. Istri kita kalau habis makan sate, apalagi ini habis Idul Adha ini banyak daging ini. Mungkin kalau begitu kentut itu ya baunya nggak karu-karuan. Orang masuk angin gitu aja sudah kentutnya baunya nggak karu-karuan. Ini kalau orang ahli surga, istrinya ahli surga itu diceritakan kalau seandainya saat ini seorang bidadari diizinkan oleh Allah untuk meludah di lautan selatan sana, Samudra Hindia, sekali meludah saja seluruh lautan di dunia akan menjadi manis-manisnya, lebih manis daripada madu, Pak. Allah. Gimana itu rasa bibirnya? Guyonannya begitu ya. Kalau ludahnya aja begitu manisnya, apalagi yang sekitar ludah. Allah, nggak bisa bayangkan kita Pak. Indahnya bidadari luar biasa. Itu seandainya kuku mereka, kuku jempolannya itu, ibu jarinya sekarang diizinkan dikeluarkan dari surga. Itu matahari yang biasanya timbul dari timur itu akan redup seketika katanya. Allah, nggak tahu tuh bagaimana putihnya, bagaimana cemerlangnya. Gitu. Kemudian lagi wahum fiha khalidun, para ahli surga, mereka di sana sudah enak-enakan dengan jamuan-jamuan yang sesuai selera masing-masing. Kemudian istri yang begitu suci sudah disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala, lagi pula mereka dikekalkan selama-lamanya di dalam surga. Ayat berikutnya Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk atau hidayah, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kurang lebihnya ayat ini Allah sebenarnya untuk menunjukkan kehebatannya kepada hambanya. Allah tidak segan-segan, Allah tidak malu-malu. Kamu teliti saja hewan yang namanya nyamuk itu. Yang namanya nyamuk, hewan yang begitu kecil, kalau dijual tidak ada harganya. Hewan itu kalau kita teliti, di situ ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang bisa menunjukkan bahwasanya semua ini adalah yang menciptakan Allah. Nyamuk punya kaki 4. Nah, itu kalau diteliti secara biologi begitu, pasti ada hikmahnya itu. Nyamuk yang begitu kecilnya nggak punya kekuatan apa-apa, walaupun begitu kecil, ini bisa mematikan lembu atau sapi yang begitu besar. Nah, nyamuk malaria, ya toh, seorang olahragawan yang binaragawan atau ahli olahraga itu ya, setiap hari fitness dan lain sebagainya, dopingnya itu, begitu digigit nyamuk celekit gitu, langsung kena malaria, bisa mati. Maka inilah Allah tidak malu membuat perumpamaan yang begitu kecil, apalagi yang begitu besar. Akan tetapi kalau kita teliti juga, di dalam nyamuk ini mungkin juga ada hikmah-hikmah. Nah, bagi yang darah tinggi, kebanyakan sate kemarin ya, mungkin kalau dia digigit nyamuk, bisa aja darah tingginya bisa menjadi berkurang, menurun. Nah ini yang tahu pastinya ahli biologi ini, ahli IPA ini ya. Nah, maka itulah hadirin yang mulia, Allah tidak malu. Kemudian tentang nyamuk sendiri, baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, ya,
Wallahi law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Yang artinya baginda Nabi bersabda, demi Allah seandainya dunia dan segala isinya itu ada nilainya di sisi Allah walaupun sehelai sayap nyamuk, maka niscaya Allah tidak akan memberikan harta dunia ini kepada orang kafir walaupun seteguk air. Jadi maksudnya bagaimana hadirin yang mulia? Dunia itu yang orang bilang, Masya Allah, ini miliarder, punya jet pribadi, punya villa di mana-mana, punya rumah di Singapura, punya rumah di Amerika katakannya, punya boat di mana begitu, punya kapal pesiar. Ini sebenarnya harta benda apapun saja ini yang nilainya miliaran, triliunan, bahkan biliunan, di sisi Allah tidak ada harganya walaupun sehelai sayap nyamuk. Maka hadirin yang mulia, kita orang beriman ini tidak boleh mencita-citakan urusan dunia. Kalau sudah ditakdirkan jadi orang kaya, ya, walaupun orang duduk di masjid saja atau di rumah saja, ya Allah jadikan kaya dia. Nah, tinggal tanda tangan, transferan dan lain sebagainya, gitu. Maka inilah bahwasanya balasan untuk orang beriman dan orang yang amal soleh itu bukan dunia, Pak. Nanti di akhirat. Maka kita perlu sabar. Nah, maka inilah hadirin yang mulia. Nah, seandainya dunia ada nilainya di sisi Allah, seteguk air pun itu loh tidak akan diberikan kepada orang kafir. Nah sekarang kita lihat banyak ya orang-orang yang miliarder itu kan malah dari orang non ya, orang non muslim. Maka kita jangan pandang seperti itu. Nah, pandangan kita bagaimana? Walaupun mereka hidupnya berlimpahan bergelimangan dengan harta ya. Sebenarnya hakikatnya kalau di atas muka bumi ini sudah tidak ada orang beriman, dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu sebenarnya hakikatnya hidup di dunia adalah numpang atau nebeng kepada orang yang iman kepada Allah. Maka inilah hadirin yang mulia. Jadi Allah tidak malu demi bagaimana seorang hamba ini kenal kepada Allah, iman kepada Allah. Buatlah penelitian walaupun itu makhluknya Allah yang sekecil nyamuk, telitilah di situ nanti pasti ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang menunjukkan memang dunia dan segala dan semesta ini ada yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman dia akan tahu bahwasanya ini ciptaan Allah yang bernama nyamuk ini adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Semua ada hikmahnya, semua ada rahasia-rahasia yang kadang kita faham, kadang juga tidak. Maka orang iman ini akan semakin bertambah iman kepada Allah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Orang-orang kafir yang tidak iman kepada Allah malah mereka mengatakan, ngapain toh Allah kok Tuhannya orang Islam itu kok malah membuat perumpamaan kok hanya sekecil itu, yaitu berupa nyamuk, seekor nyamuk. Kenapa tidak membuat perumpamaan yang begitu besar? Nah kalau kita balik lawang di dalam nyamuk yang begitu kecil aja ada hikmah-hikmah yang luar biasa, apalagi ciptaan-ciptaan Allah yang lain, tentunya hikmahnya lebih banyak lagi dan lebih besar lagi gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah akan menyesatkan dengan perumpamaan ini orang banyak dan juga Allah akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang banyak juga. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan ciptaan yang berupa nyamuk tadi kecuali orang-orang yang fasik. Lah orang yang fasik itu bagaimana Bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang yang fasik di sini hadirin yang mulia, yaitu yang merusak perjanjian. Lah perjanjiannya itu di mana? Yaitu ketika kita ini masih berupa di alam roh sana, belum wujud ke dunia. Ketika roh-roh ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian semua?
Maka roh kita itu sebenarnya mengatakan qalu bala wa rabbina. Ya benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Demi Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Akan tetapi pada prakteknya ketika sudah diturunkan ke dunia, sebagian roh tadi taat kepada Allah, mematuhi perjanjian yang sudah dikatakan ketika di alam roh sana, sebagian tidak mematuhi. Maka inilah yang tidak mematuhi perjanjiannya ketika di alam roh, itulah yang dikatakan orang-orang fasik. Sebagian juga mengatakan yang namanya orang fasik yaitu alladzi yartakibu al-kabair, yang mengerjakan dosa-dosa besar. Dosa besar contohnya berzina, semoga Allah jaga kita semua ya. Kemudian melakukan sihir, kemudian melakukan syirik kepada Allah, kemudian melakukan pembunuhan, kemudian melakukan riba. Nah, ini diantara dosa-dosa besar. Intinya ada 5 tadi. Sebagian mengatakan sampai 70 dosa besar. Nah, maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, au yusirru ala shaghair, atau dia terus-terusan mengerjakan dosa kecil. Nah, mohon maaf misalkan melihat wanita yang bukan istri kita, bukan mahram kita. Nah, dengan sengaja melihat. Semoga Allah jaga mata kita ya. Nah, maka inilah hadirin yang mulia. Ini kalau kita sengaja melihat wanita yang tidak halal dilihat, yaitu selain istri kita atau selain mahram kita, dan kok kita terus-teruskan, ini nanti bisa menjadikan orang yang mengerjakannya itu adalah dikatakan orang fasik. Kemudian orang yang fasik lagi, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal. Mereka selalu memutuskan perkara yang Allah sebenarnya memerintahkan supaya perkara tersebut disambung. Di antaranya yang diperintahkan untuk disambung apa? Selalu iman kepada Allah, selalu taat kepada Allah, sambung silaturahim, sambung hubungan antar keluarga. Nah, inilah perkara-perkara yang selalu diperintahkan untuk disambung. Lah ini kok malah sengaja diputuskan. Dia putuskan untuk tidak iman kepada Allah, dia putuskan dari hubungan masjid, dia putuskan dari bersedekah, dia putuskan silaturahim, hubungan sanak famili. Nah, inilah termasuk kategorinya orang-orang yang fasik. Kemudian Allah katakan, Allah firmankan, wa yufsiduna fil ard. Mereka yang dikatakan fasik adalah yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, ini kalau di dalam tafsir Jalalain, yang berbuat kerusakan di bumi adalah orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Mereka itulah sebenarnya yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Terjadinya bencana ini, bencana itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di dunia ini. Kemarin waktu hujan, Magetan banjir, gitu, di Pasar Baru ya. Nah, padahal kan ini bagaimana daerah Magetan, daerah gunung kok bisa banjir? Jauh dari laut, jauh dari sungai yang besar, lah kok malah bisa banjir? Ya bisa saja kerusakan-kerusakan yang dibikin, pohon-pohon ditebang, tanpa memikirkan efeknya, akibatnya. Kemudian gunung-gunung digali, banyak ini kan penggalian itu ya, penambangan pasir dan lain sebagainya. Nah, maka inilah hadirin yang mulia, mereka itulah yang berbuat dosa kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah. Mereka itulah sebenarnya yang berbuat kerusakan sesuai yang difirmankan di dalam Al-Quran. Ulaika humul khasirun, dan mereka itulah orang-orang fasik yang dikategorikan atau yang digolongkan orang-orang yang merugi. Nah, kemudian hadirin yang mulia, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi ini adalah merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala mencela kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Bagaimana bisa kamu kok kafir kepada Allah? Kok tidak iman kepada Allah itu bagaimana bisa? Kamu dulu tidak ada. Kamu dulu asal mulanya dari setetes air mani yang hina yang tidak ada harganya kalau dijual. Bahkan air mani itu terbuatnya dari sari pati makanan yang bececeran. Nah, mungkin wortelnya dari pelausan sana. Nah, garamnya dari Rembang.
ya berasnya dari Bojonegoro gitu. Katanya lumbung padi terbesar termasuk Bojonegoro. Lah ini setelah dimakan yang namanya manusia oleh bapak ibu kita, akhirnya menjadi setetes air mani dan setetes sel telur seorang ibu, lahirlah manusia yang bernama kita ini. Nah, lah kok seperti itu, kok bisanya ingkar kepada Allah? Orang sudah diwujudkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, kok bisa-bisanya tidak iman kepada Allah? Bahkan setelah dihidupkan di dunia ini, mau tidak mau kita pun akan meninggal dunia. Nah, maka dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal sebenarnya. Tempat tinggal kita yang hakiki adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kalian semua dulu itu adalah mayit-mayit, ini berupa tadi itu garam, wortel, kemudian tomat, kobis, padi, itu kan benda mati semua ya, benda mati semua. Nah, setelah itu dihidupkan oleh Allah berupa menjadi sel sperma dan sel telur seorang ibu tadi, akhirnya bertemu kemudian jadilah manusia. Tsumma yumitukum, kemudian Allah nanti akan mematikan kalian juga. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan membangkitkan kembali, menghidupkan kembali, yaitu di hari mahsyar kelak. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit. Nah ini mohon maaf, sebagian teman ini salah dalam menafsiri. Berarti Allah bertempat di langit, Pak? Oh bukan, Allah itu tidak bertempat. Maksud daripada tsumma stawa ila sama, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 petala bumi, Allah lanjutkan untuk menciptakan langit. Nah, karena apabila Allah itu bertempat di langit, berarti kan Allah bertempat. Kalau Allah bertempat itu ya seperti mana makhluk, kita perlu tempat. Nah, kalau sedang bekerja tempatnya di kantor, kalau sama keluarga di rumah. Nah, kalau sedang ngaji di pesantren, berarti kalau begitu Allah perlu tempat. Kalau Allah perlu tempat berarti tidak beda dengan makhluk. Maka ini kita tidak berkeyakinan seperti itu. Nah, teman-teman kita yang dari kalangan dari Wahabi atau Salafi itu ya, nah itu mereka mengatakan kalau Allah itu di langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Nah ini kemudian Allah menuju ke langit, maksudnya adalah ingin menciptakan langit seperti bumi, 7 petala bumi, Allah akan menciptakan 7 petala langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi ini kalau ayat ini sudah masuk ke dalam hati kita, Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, ya. Maka kita ini sebenarnya tidak berani bermaksiat kepada Allah. Nah, karena kita bermaksiat bagaimanapun, ya pasti Allah Maha melihat, mengetahui. Kita punya kerentak buruk apapun, ya Allah Maha mengetahui. Nah, maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini seorang yang masih belajar untuk menjadi hambanya Allah yang sebenar-benarnya hamba, masih banyak kekeliruan, masih banyak keteledoran, masih banyak perkara sia-sia yang kita perbuat, kita kerjakan. Nah, maka baginda Nabi SAW mencontohi kepada umatnya dalam setiap kali duduk untuk beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Maka kita praktekkan insyaallah ya. Maka inilah hadirin yang mulia, pelajaran kita di Majelis Taklim Tafsir pada sore hari ini. Semoga Allah berikan kefahaman kita yang benar dan keberkahannya meluber kepada kita dan anak cucu kita sampai hari kiamatnya. Kita akhiri majelis kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil minum-minum mungkin ada yang bertanya, silakan Pak. Oke, monggo. Kalau menurut pendapat kita itu bumi bulat, Pak.
Karena bukti yang kuat itu kapal itu kalau dilihat dari kejauhan kan dari kecil gitu. Nah, cuman saking gedenya, bulatannya itu kita tidak bisa mengukur. Itu. Ya, pendapat ulama kita mengatakan seperti itu. Tapi ini kan tidak masuk ke dalam bab tauhid keyakinan, nggih. Entah bulat atau datar itu nggak jadi masalah lah. Yang penting keyakinan kita bumi ini pasti ada yang menciptakan. Nah, ini rehal yang kecil aja ada pak tukangnya kan, ada yang membuat kan. Apalagi bumi yang begini besarnya. Kalau dikiteri pesawat terbang besarnya kayak apapun kan nggak akan ketuk ya. Nah, kalau seandainya ketuk itu nanti kan akan kembali kepada titik semula, titik awal. Gitu. Oke, kurang lebihnya begitu. Anu Rikarien, ya enggak. Monggo. Pak jenengan Rien, sing Rien. Ada nggak batasan antara kebaikan Nggih. dan kewajiban? Itu yang benar. Nggih. Nggih. Atau non fisik. Nggih. Misalkan sekarang misalkan aku kita jauh lebih besar daripada kerusakan alam. Nggih. Nggih, kalau kebajikan dan kebaikan itu menurut saya itu dua kalimat yang maknanya sama, cuman lafadznya yang berbeda atau dalam bahasa Indonesia sering dikatakan sinonim gitu ya. Kebajikan. Lah sekarang kalau kewajiban, ini kewajiban itu adalah merupakan satu bagian daripada kebaikan apabila kewajiban itu kita tunaikan. Nah, kalau kewajiban itu kita telantarkan atau kita tinggalkan, nah nanti menjadinya keburukan gitu. Jadi kebajikan, kebaikan dengan kewajiban loh. Nah, kalau kebaikan dan kebajikan itu dua kalimat yang maknanya sama. Kalau dalam bahasa Arab kan dikatakan ma'ruf, perkara yang baik tadi. Lah kalau kewajiban ya segala sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita. Mulai dari iman kepada Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, itu ringkasannya kan pada rukun Islam itu Nah, itu. Nah sekarang pertanyaan yang nomor 2, kerusakan atau kefasikan ini apakah berupa fisik atau keyakinan gitu Nah itu menurut saya kerusakan yang secara fisik itu disebabkan karena keyakinan yang bobrok atau yang rusak. Karena ada dalilnya hadis yang mengatakan ala inna likulli jasadin mudghatan idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalbu. Baginda Nabi mengatakan ingatlah dalam setiap jasad itu ada segumpal daging atau segumpal darah yang mana apabila segumpal darah ini baik maka anggota badan yang lain itu akan menjadi baik. Dan apabila segumpal darah ini menjadi buruk, menjadi rusak, anggota yang lain akan menjadi rusak. Ingatlah itulah yang namanya hati atau liver ya bahasa Inggrisnya nggih. Lah, untuk mentarbiyah atau mendidik hati, maka ini perlu ditarbiyah, dididik dengan didikan keyakinan, yaitu iman kepada Allah, iman ke adanya Rasulullah, iman adanya malaikat, iman adanya Al-Qur'an gitu. Maka ada seorang sahabat yang berbuat maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, imannya sedang keluar dari hatinya. Nah, berarti kerusakan-kerusakan yang ada itu kan dimulai dari kerusakan atau bobroknya keyakinan. Dan keyakinan ini tempatnya ada di dalam hati sanubari kita. Makanya teman-teman tabligh itu kan prioritasnya kan kuatkan iman dan yakin gitu kan. Nah, nanti kalau iman yakin, kalau iman dan yakinnya betul-betul kuat dan lurus, ini akan membawa amal yang soleh. Kurang lebihnya begitu. Bisa diterima Bapak ya? Ya alhamdulillah. Ya, bagaimana? Ya. 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 Iya. Bedanya bagaimana? Iya. Iya. Kebajikan itu hukum kebaikan dilakukan berdasarkan dari langit. Iya. Iya.
Itu kan istilahnya hanya istilah saja nggih. Kalau kebajikan kaitannya dengan hukum langit, kalau kebaikan kaitannya dengan hukum bumi. Nggih, nggih, boleh juga. Nggih. Baik, alhamdulillah. Pak Haji Karno? Nggih, moga. Diberi materi bahwa Allah itu tidak bertempat. Iya. Tidak sama seperti makhluk. Iya. Sudah disampaikan di tauhid juga nggih. Nggih. Kita hanya ingin kejelasan apa maksud dibalik Allah menciptakan singgasana langit yang namanya arsy. Yang namanya aras. Nah. Karena ada kursinya Allah. Yeah. Itu diantara hikmahnya untuk menunjukkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu contoh lah, ketika baginda Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, pertama kali turun wahyu itu kan badan beliau gemetar. Karena apa? Saking gedenya malaikat Jibril, Pak. Itu gedenya malaikat Jibril dalam kitab diceritakan kalau seandainya seluruh air di lautan, di seluruh samudra di dunia ditumpahkan di kepalanya malaikat Jibril, setetes pun nggak akan menetes. Nah, kalau malaikat yang ciptaan Allah gedenya aja segitu, gitu. Apalagi yang namanya singgasananya Allah, arasnya Allah, kursinya Allah. Nah, itu malaikat Israfil itu yang nanti akan meniup sangkakala itu nggih. Itu kakinya di bumi yang paling bawah, kepala beliau di bawah arasnya Allah SWT. Kami dulu sebelum belajar, Nggih. kami memaknai, bahkan saya memberi materi pada anak-anak Allah itu duduk. Nggih. Allah seperti raja. Bayangan dulu. Iya, nggih. Oke, alhamdulillah. Berarti ditobati ya. Karena kita tidak bisa menyamakan Allah dengan makhluk itu nggak bisa. Intinya kita yakinilah kalau Allah itu ada. Keadaan bagaimana otak kita nggak sampai ke sana, gitu aja. Monggo. Anu pun siap kita teh.